Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, saatnya kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan di awal bulan Oktober ini. Bulan yang penuh dengan berkat kemurahan-Nya Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan, nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Karena apa yang Dia telah buat bagi saudara dan saya sungguh luar biasa. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagi saudara yang di rumah, baik yang di pastori, kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia baik dan sangat teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Katakan all my life, thank you Jesus. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan, I love your voice Lord. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Mari saudara nyatakan kepada Tuhan, oh my life, you have been faithful. Yes, you are Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Sekali lagi katakan, all my life you have been so good Tuhan. All my life you have been faithful. Amen, you are so faithful oh Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. Amen. Oh, you have been so faithful, oh God. Kami menyembah-Mu Tuhan, Bapa Engkau Allah yang hidup. Engkau setia Tuhan, Engkau setia. Your goodness
is running out. Amen. Hallelujah. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am in. Terima kasih Tuhan. And I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Kau terus buktikan kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau terlalu baik, sangat teramat baik bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segala yang ada di dalam kami Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am in, I will sing of the goodness. Mari saudara nyanyikan kebaikan Tuhan. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you for your mercy that always new every morning, oh God. Terima kasih ya Tuhan, kan kami percaya kami mau terus mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Oleh sebab itu terimalah pujian kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena kami mau berjalan dari kemenangan lepas kemenangan hanya bersama dengan Yesus saja. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap memuji namamu. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Amin. Tidak akan pernah kita ragukan kesetiaannya. Kalau kita ada sampai saat ini, kita menerima anugerah kemurahan Tuhan, itu karena kesetiaannya dalam hidup kita. Dia sudah buktikan betapa dia sangat mengasihi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan karena kita punya Tuhan yang setia. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Kami hanya mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Bersama dengan Engkau kami lakukan perkara yang besar. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes. Tak pernah kami ragukan Tuhan kesetiaan-Mu. Hanya Engkau yang pegang hidup kami. Engkau yang memegang masa depan kami. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup. Satu-satunya. Amin. Katakan hanya Kau Tuhan. Amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan
sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya hanya Engkau Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, amin, ku kan berjalan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Haleluya. Mari umat pemenang, kita mengagungkan Tuhan, sebab hanya Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan syukur kami karena kami punya Allah yang setia, yang selalu memberikan kami kemenangan, tidak pernah kami tergoyahkan. Haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan satu-satunya, Engkau kekuatan kami. Amin, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi, hanya bersama dengan Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kami. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan selamanya. Haleluya. Umat pemenang katakan haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Kau baik, ajakan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau setia, Engkau sangat teramat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau sangat kami kasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Amen. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, amin. Dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, amin. Ku aman di dalam hadirat.
Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan, kan ku angkat tinggi tangan, tandaku berserah hanya kepadamu Tuhan. Oh selamanya, amin. Engkau setia. Mari saudara, inilah yang menjadi pengakuan kita dengan iman. Tiada yang dapat pisahkan kita. Tiada yang dapat pisahkan aku dari terangnya kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Oh, yang tak bisa dunia berikan hidupmu bagi Tuhan. Kini kau pegang hidup, Dia yang sudah mengampuni kesalahan kita. Oh terima kasih Tuhan, Kau hapus semua kesalahan kami Tuhan. Berharganya pengorbanan, terima keselamatan dari Tuhan yang memberikan keselamatan. Oh Kau hadir, Kau hadir di setiap langkahku. Aman di dalam hadirat. Kau buktikan Engkau setia. Mari saudara yang terima keselamatan dari Tuhan, angkat tanganmu, katakan, kan ku angkat tinggi tanda kami hanya mau berserah kepadamu Tuhan. Ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Kau hadir, hanya Engkau yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, aman di dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Buktikan Engkau setia. Oh ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dan ku angkat tinggi tanda kami berserah sepenuhnya Tuhan. I cannot live without you Lord. Kami perlu Engkau Tuhan selamanya. Engkau setia. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you will never forsake me, oh Lord. Oh your presence, amen, never leave, and you will never forsake us, oh Lord. Katakan, oh your presence never leave me. Hallelujah. Sekali lagi katakan, oh your presence, we just want to dwell in your presence, oh Lord. Hallelujah. Yes. And you'll never forsake me. Your presence never leave me. Oh
akan Tuhan tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu dunia tidak bisa memberikan ketenangan, kesenangan bagi kami. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Amin. Nyatakan kepada Tuhan, Kau hadir Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Kau hadir di setiap langkah. Hanya Engkau Tuhan, kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan. Kau buktikan Engkau setia. Ini ya tangan-tangan kami Tuhan yang terangkat. Kami hanya mau berserah kepadamu. Kan ku angkat tinggi tanganku, hendak-Ku berserah. Selamanya Engkau setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memuaskan kami Tuhan. Kami bersyukur di hadirat-Mu kami menerima kekuatan yang baru. Di hadirat-Mu Tuhan kami menerima kesembuhan Tuhan. Hanya di hadirat-Mu ya Tuhan. Hanya di hadirat-Mu. Face to face with you oh God. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami rindukan suara-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah mampu kami berjalan tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami kuat berjalan hari lepas hari. Kami mampu hidup dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama yang sudah membebaskan kami dan memberikan kami kemenangan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang mau terima anugerah Tuhan katakan amin. Haleluya. 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 Selamat pagi waktu Amerika dan selamat malam waktu Indonesia. Saya tak lupa menyapa buat teman-teman yang ada di Facebook, bahkan yang ada di YouTube, dan yang ada di Zoom. Coba saudara lambaikan tangan kepada Tuhan. Katakan Tuhan itu baik. Saudara salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan itu sangat baik. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai He is a faithful God. Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang setia. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu setia bagi kita? Dia setia untuk menjawab dan mendengar doa-doa kita. Karena setiap orang berada dalam satu kerinduan bahwa doanya dijawab. Karena setiap firman yang saya dengar dan yang saya baca itu memiliki kuasa untuk menolong serta memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Karena firman Tuhan adalah berbicara mengenai Allah sendiri. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Karena Yesus Kristus Dialah Allah yang saya mau katakan sekali lagi, penuh dengan kesetiaannya. Mari saudara berikan kemuliaan lagi bagi Tuhan kita. Bahwa Allah kita setia, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin
saudara berkata doa saya belum dijawab. Ya benar, mungkin doa saudara belum dijawab. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa Allah kita setia. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Tidak pernah terlalu cepat. Selalu indah pada waktunya. Amin. Yang saudara dan saya butuhkan adalah kesetiaan dan membutuhkan iman untuk percaya bahwa Tuhan yang saya sembah sanggup menolong dan sanggup memberikan jalan keluar. Mungkin saat ini saudara berada dalam pergumulan, berada dalam kekecewaan, berada dalam satu zona di mana saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau berikan good news bagi saudara. Dia Tuhan yang belum pernah berubah akan datang, bahkan setia menolong saya dan saudara. Saudara-saudara, bagaimana Yesus akan melihat orang percaya, saudara dan saya akan mengalami anugerah bahkan pertolongan yang supernatural dari Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu memahami bahwa kata setia, saya bisa artikan bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Sekali lagi, kata setia, kasih setia Tuhan kepada saya dan saudara, saya bisa artikan bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan kepada saya dan saudara. Karena dengan belas kasihan Tuhan, sehingga saya kuat. Karena dengan anugerah Tuhan, saya bisa mampu melayani sampai hari ini. Karena anugerah Tuhan, sehingga kita bisa memuji Tuhan. Anugerah Tuhan sehingga saudara bisa bekerja, saudara bisa sekolah, saudara bisa melakukan aktivitas. Itu karena belas kasihan Tuhan yang tidak pernah pudar dalam hidup setiap orang percaya. Nah, untuk memahami belas kasihan Tuhan, kesetiaan Tuhan, maka kita membutuhkan iman. Dan iman saya bisa artikan itu adalah percaya. Iman saya bisa artikan kepercayaan. Dan kata iman berarti kita, sekali lagi, kata iman bisa saya artikan bahwa kita mempercayai Kristus. Berarti ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara menaruh seluruh sikap kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Karena ada ayat firman Tuhan yang memberitakan dan menyuratkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah berdusta untuk menolong, untuk memberkati kita sekalian. Saya katakan tadi bahwa mungkin saudara belum menerima pertolongan Tuhan saat ini, tapi ingat, Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Dalam Wahyu 3 ayat 14, dalam terjemahan bahasa Indonesia mudah dibaca, di sana dikatakan, inilah yang dikatakan oleh Amin. Amin di sini adalah dipakai sebagai nama Yesus. Artinya menyetujui sesuatu yang benar. Dialah saksi yang setia dan benar. Di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus, dia adalah saksi yang setia dan benar. Kalau saudara belum menerima pertolongan Tuhan, percaya dia adalah saksi setia dan benar. Dialah yang menguasai dunia ini. Dialah yang menciptakan dunia ini. Dan dialah Allah yang adalah penolong kita. Dikonfirmasikan di dalam Wahyu pasal 19. Di sana dikatakan begini. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan benar. Sudah ada 2 ayat yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia yang setia dan benar. Amin. Berarti ini memberikan satu keyakinan, memberikan satu pengharapan dan satu dorongan kepada kita untuk meyakini, untuk mempercayai. Hanya dia satu-satunya Allah yang setia dan yang benar. Dan dia tidak pernah berdusta
untuk menepati janjinya. Kami sangat bersyukur karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang membuktikan pertolongannya. Pertolongan Tuhan kami bisa alami, bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dan pertolongan Tuhan itu real. Dan saya mau impartasikan kepada saudara, percaya saja bahwa Tuhan akan menolong engkau. Mungkin terlalu berat engkau alami, mungkin terlalu berat untuk kita mau lewati pergumulan itu. Tetapi ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun dunia membenci kita, sekalipun dunia memusuhi kita, orang-orang menceritakan kejelekan kita mungkin. Tetapi ingat, saudara tidak sendiri. Saudara ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya buktikan lagi ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah kita setia. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, bahasa Indonesia masa kini berkata, Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, ini yang dikatakan firman Tuhan. Bila Allah berjanji, pasti Ia tepati. Bila Ia berbicara, tentu akan terlaksana. Manusia berjanji bisa tidak ditepati. Manusia berbicara bisa saja tidak terlaksana. Tetapi saya punya Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia berjanji pasti menepati. Dia berbicara pasti akan terlaksana. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Di dalam Titus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai yang ke-3. Terjemahan AMD, bahasa Indonesia yang mudah dibaca, berkata, salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus. Aku telah diutus untuk menolong umat Allah supaya semakin percaya kepada Kristus dan mengetahui ajaran yang benar. Ajaran benar itu memimpin kita supaya hidup menurut kemauan Allah. Kata memimpin kita supaya hidup menurut kemauan Allah secara harfiah atau di dalam bahasa Yunani itu berarti sesuai peribadatan. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya harus mengetahui ajaran yang benar. Dan ajaran yang benar itu akan menuntun kita kepada kemauan Allah. Kemauan Allah adalah kita beribadah sesuai yang Allah inginkan. Apa yang dimaksudkan? Karena firman Tuhan berkata penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dalam kebenaran itulah maka kita akan mengalami kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang dipulihkan. Dengan kehidupan yang dipulihkan, maka Allah mengaruniakan iman kepada kita. Iman untuk apa? Untuk percaya bahwa Allah kita setia. Untuk mengakui bahwa Tuhan kita setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Paulus mengatakan di dalam, atau firman Tuhan berkata di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang kedua, karena percaya dan mengikuti ajaran itu, kita yakin bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Allah yang tidak pernah berdusta sudah menjanjikan hidup itu bagi kita sebelum permulaan zaman. Pada waktu yang tepat Allah juru selamat kita menyatakan tentang hidup itu kepada dunia melalui kabar baik. Lalu aku dipercayakan dengan tugas untuk mengabarkan berita itu. Ada good news bahwa saudara dan saya memiliki Allah yang tidak pernah berdusta. Bahkan Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Kita harus terima itu dengan iman. Ini sudah membuktikan dua ayat bahwa Allah kita tidak pernah berdusta. Ayat yang selanjutnya saudara bisa baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat 18 dan 19. Supaya oleh keduanya kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Sekali lagi ditekankan bahwa Allah tidak mungkin berdusta.
Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu dikatakan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara, ayat-ayat yang saya share kepada kita hari ini menyatakan Allah bukan manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Artinya apa? Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak bisa berdusta dan tidak mungkin dia berdusta. Ketika ia berbicara, ketika ia berfirman, pasti terlaksana. Kalau Allah berjanji akan menolong, pasti dia akan menolong. Kalau Allah berjanji akan memberkati, pasti Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membukakan jalan bagi saya, bagi saudara, bagi pergumulan kita sekalian. Dan saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Ya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Tuhan yang setia. Saya katakan bahwa ayat-ayat yang saya sudah berikan kepada kita itu menceritakan bahwa kita harus mengenal dan mengetahui akan atributnya Allah. Seperti apa atribut Allah? Atribut Allah adalah sesuatu yang menjadi keberadaan Allah. Sekali lagi, atribut Allah adalah sesuatu yang menerangkan dan menjadi keberadaan Allah. Bukan sesuatu yang dia miliki, tetapi sesuatu yang merupakan gaya hidup dan karakternya dia atau karakter Allah. Seperti apakah atribut Allah itu? Allah bukan sekedar memiliki kasih. Atributnya adalah dia adalah kasih. Amin. Allah adalah kasih. Dia bukan sekedar memiliki kasih, tetapi dia adalah kasih. Allah bukan hanya memiliki kebaikan, tetapi dia adalah Allah yang baik. Kebaikan Allah kita tidak bisa lukiskan dengan perkataan kita. Kita tidak bisa gambarkan dengan imajinasi kita. Tetapi kebaikan Allah itu real. Saudara hidup, saudara bernafas, saudara bekerja, saudara sekolah, saudara beraktivitas. Itu kebaikan Allah. Atribut Allah, Allah bukan hanya memiliki kebenaran. Allah bukan hanya memiliki atau mengetahui kebenaran, tetapi dia adalah Allah yang benar. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Nabi-nabi yang lain pernah berkata, dia tahu yang sebenarnya. Ada agama-agama yang lain berkata bahwa dia tahu yang sebenarnya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, Yesus tidak mengatakan bahwa dia tahu yang sebenarnya. Tetapi di dalam Injil, sekali lagi di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang bisa mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup? Hanya Yesus, saudara. Nabi di muka bumi ini bisa salah, tetapi Yesus tidak pernah salah. Amin. Jika saudara dan saya ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, maka saudara harus datang kepada Yesus. Dia adalah alamat yang tepat dan dia hanya satu-satunya kebenaran di muka bumi ini. Kebenaran manusia itu sesungguhnya adalah kebenaran yang semu. Tetapi kebenaran yang sejati hanya datang dari Allah. Amin. Kebenaran yang sejati hanya datang dari Yesus Kristus. Kebenaran Allah adalah benar dan tidak pernah salah. Dia adalah Tuhan yang tidak bisa berdusta. Sekali lagi saya mau katakan, dia adalah Tuhan yang tidak bisa berdusta. Karena dia adalah perwujudan kebenaran itu. Dia adalah kesempurnaan
Dan dia adalah penuh dengan kebenaran dan tidak ada kesalahan. Artinya apa? Tidak ada dusta. Tidak ada di dalam dirinya untuk berdusta. Jadi alasan apa lagi yang akan menolak kita untuk mempercayai Tuhan? Tidak ada alasan yang lain selain hanya kita mau percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara mau percaya kepada Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah kebenaran. Dia yang layak untuk saudara dan saya sembah. Dan saya dan saudara percaya. Tidak ada kebenaran yang lain di muka bumi ini. Hanya Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. He is a faithful God. Dia adalah Tuhan yang setia. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan hari ini saudara menerima firman yang adalah Allah sendiri. Dan itulah kebenaran yang saudara dan saya harus lakukan. Percaya saja bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita dan akan membenarkan kita. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12. Di sana dikatakan, inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dengan roh yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7 berkata, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang memberikan kesaksian di sorga. Dan ketiga ini adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Yang pertama adalah roh, air, dan darah. Dan ketiga ini adalah satu. Wow. Kalau saya renungkan ini, roh, air, dan darah. Kita sangat memerlukannya. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Kenapa berbicara air? Waktu Yesus keluar dari air, setelah Yohanes Pembaptis membaptisnya, firman Tuhan katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa manusia harus dilahirkan dari air dan roh? Karena air itu mencerminkan keselamatan bagi kita. Itu anugerah Allah. Di saat kita masuk di dalam baptisan air, kita mengambil bagian anugerah Allah itu, di mana keselamatan menjadi bagian kita. Baptisan air menyucikan akan dosa kita. Baptisan air membersihkan kehidupan kita yang lama. Berbicara darah, hanya darah Yesus yang mampu menyucikan segala dosa. Di mana darahnya tertumpah di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk keselamatan, penyelamatan dunia ini. Dan inilah yang dikatakan, ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia. Di dalam ayat yang ke-9 berkata, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang berikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada anak Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, dan ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, maka ia tidak memiliki hidup. Haleluya. Saudara mau memiliki hidup? Percaya kepada Kristus. Dan inilah yang menyatakan bahwa He is a good God. He is a faithful God. Dan itu nyata bagi kita. Ia memberikan hidup. Apa yang kurang? Hidupnya saja diberikan. Apalagi masalah saudara pasti ditolong Tuhan. Haleluya.
Mungkin saudara belum melihat hari ini, tetapi dengan iman, percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara. Kalau saya ditolong Tuhan, kalau kami ditolong Tuhan, saudara juga pasti ditolong Tuhan. Dan ini real pertolongan Tuhan. Inilah kenyataan Tuhan menolong pelayanan kami. Tuhan memberikan rumah yang terbaik, tempat beribadah yang terbaik. Kami menempati rumah yang lama, besar juga. Tapi ini lebih besar, saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Kalau dia memberkati tidak setengah-setengah, saudara. Yang tadinya cuma 3 kamar, ini menjadi 5 kamar, saudara. Wow, Tuhan kita besar, saudara. Karena jemaat GPD New Life mempercayai Allah yang besar. Haleluya. Allah kita bukan Allah yang kecil, Allah yang besar, yang sanggup memberikan yang terbesar bagi kita. Tetapi kita harus melewati proses. Memiliki berkat yang besar, prosesnya besar juga, saudara. Tetapi indah pada waktunya kalau Tuhan memproses dan memberikan jawaban. Tidak, memang hati terluka, saudara. Tetapi di dalam proses itu ada conclusion, ada perdamaian, di mana ada sejahtera, ada sukacita. Tetapi waktu proses kita jalani hari pertama, dunia sepertinya mau kiamat. Tidak ada jalan keluar. Sepertinya dunia ini gelap, saudara. Benar, karena itu proses. Proses yang besar akan melahirkan hasil yang besar. Proses yang berat akan menghasilkan berkat yang lebih besar. Dan itu nyata, saudara. It is real. Saudara bisa dilihat di kamera ini. Bahwa kalau Tuhan memberkati, tidak tanggung-tanggung, saudara. Tidak tanggung-tanggung. Dan dia memberikan yang terbaik bagi umatnya. Kami sebagai gembala GPD New Life Chicago sangat bangga memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Dan kebanggaan kami itu nyata karena jemaat bersatu. Di mana ada persatuan, di situ ada kesaksian. Dan kesaksian itu, saudara, sangat-sangat ajaib. Dan hari-hari ini kita perlu anugerah Tuhan untuk memberitakan kesaksian Tuhan. Yang kita perlukan hari-hari ini bukan dolar yang banyak. Betul, saudara memiliki dolar yang banyak di bank, it's not problem. Tetapi yang saya dan saudara butuh hari-hari ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan akan memampukan kita melihat mujizat yang besar. Haleluya. Saudara ingin melihat mujizat yang besar? Percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita tidak melalui proses. Tetap ada proses. Proses itu saya bisa katakan pembentukan Tuhan. Proses itu saya bisa katakan pembentukan karakter. Proses itu saya bisa katakan pembentukan iman kita. Apakah iman kita berpihak kepada Kristus atau iman kita berpihak kepada dunia ini? Iman yang berpihak kepada dunia artinya tidak meyakini bahwa Yesus Kristus itu ada. Saya mau katakan begini, tidak meyakini bahwa Yesus Kristus ada. Ketika ada masalah, saudara berkata, aduh, Tuhan itu terlalu jauh. Tuhan itu tidak ada dalam hidup keluargaku. Tuhan itu tidak ada dalam pelayanan. Kenapa banyak orang bisa stres dan putus asa dan akhirnya bunuh diri? Saya bukan berkata bahwa orang-orang yang bunuh diri itu apa ya? Yang jelas begini, saudara. Orang yang bisa mengakhiri hidupnya karena tidak mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Kalau engkau mempercayai Tuhan itu baik, saudara tidak akan menyakiti tubuh saudara. Tidak akan menyakiti bait Allah ini. Karena firman Tuhan katakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Bait Allah bukan bangunan yang besar, bangunan yang mewah. Kita perlu itu, saudara. Kita perlu bangunan yang baik, mewah, dan sekalipun mahalnya, it's okay. Tetapi bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita.
Kalau engkau memelihara bait Allah ini, tubuh ini, berarti engkau sedang mengakui bahwa Tuhan itu baik dan setia dalam hidup. Kalau engkau menyakiti tubuh ini, berarti engkau tidak mengakui bahwa Dia Allah yang setia. Jangan menyakiti, jangan merusaki tubuh ini dengan hal-hal yang duniawi. Kalau engkau yang masih pecandu narkoba, masih pecandu minuman keras, alkohol, masih pecandu hal-hal yang tidak berkenan, perokok dan sebagainya. Saya mau katakan, sayangilah bait Allah ini. Karena tubuh ini adalah kediaman Tuhan. Kita semua punya pes, saudara, no problem. Tetapi goal kita, goal saya dan saudara adalah menyenangkan hati Tuhan. Mungkin hari ini saudara bisa mabuk dengan 3 botol. Saudara punya komitmen, besok saya tidak akan lagi. Mungkin hari ini, minggu ini saudara perokok satu slop itu atau satu pack. Saya mau berjanji Tuhan, mulai besok saya akan kurangi. Dan akhirnya saudara berhenti. Itu goal kita. Kalau saudara tidak punya goal di dalam pengiringan kepada Tuhan, berarti saudara tidak meyakini bahwa Allah itu setia. Kalau saudara meyakini Allah setia, saudara harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, berkenan dan kudus kepada Tuhan. Amin. Dan saudara akan melihat Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Sekarang apa respon saya dan saudara terhadap kesetiaan Tuhan? Dia adalah Allah yang setia, dan ini adalah ya dan amin. Ya dan amin berarti sudah sangat jelas dan saya setuju. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia? Mana saudara-saudara yang ada di rumah, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, di Zoom, katakan amin. Lebih keras sekali, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Yes. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, itu harus memiliki iman. Melalui iman yang benar, maka kita dapat meresponi dengan benar akan kesetiaan Allah bagi hidup saya dan bagi saudara. Saya mau katakan bahwa iman adalah tanggapan yang benar terhadap kesetiaan Allah. Kalau saudara memiliki iman, berarti saudara sedang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Artinya apa? Menghadirkan keberadaan Allah dalam hidup kita. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, maka iman yang ada di dalam hidup kita adalah merupakan langkah yang alami. Sekali lagi, iman yang ada di dalam hidup kita merupakan langkah yang alami dan sempurna untuk saudara dan saya bisa mengerti dan mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saat ini saya bisa berkata, saya diperhadapkan dengan orang-orang yang memiliki iman. Saya dipengaruhi dan saya berada dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki iman. Dan kita perlu akui memang semua orang memiliki tingkat iman yang tidak sama. Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Alkitab menyatakan bahwa setiap orang memiliki ukuran iman yang berbeda-beda. Tapi good news bagi kita sekalian. Karena kita telah datang kepada Kristus. Di mana kita mengenal Dia. Kita mempercayai Dia. Dan kita berjalan bersama Dia. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Situasi atau pergumulan yang berat. Satu keyakinan kita. Bahwa Yesus Kristus, Dialah Tuhan yang setia. Amin. Dia selalu datang tepat pada waktunya. Untuk memberikan jalan keluar. Untuk memberikan pertolongan. Bahkan untuk memberikan kebebasan bagi kita.
Mempercaya Tuhan adalah respon terhadap kebenaran, iman, dan kesetiaan kita. Sekali lagi, mempercayai Tuhan itu adalah respon dari kebenaran, iman, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau saya berbicara iman, berarti saya berbicara mengenai satu pengharapan. Pertanyaan sekali lagi, seperti apakah iman itu? Dan ini yang perlu didengung-dengungkan setiap saat. Diulang-ulang setiap saat. Agar supaya saudara dan saya ketika berada dalam kesulitan perlu iman. Dan definisi iman adalah Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya bagikan Ibrani 11 ayat yang pertama ini dalam 3 versi. Bahasa Indonesia masa kini berkata begini. Bahasa Indonesia masa kini Ibrani 11 ayat pertama berkata demikian. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Sekali lagi, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Saudara mengharapkan apa? Saudara ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Saudara ingin mendapatkan jodoh yang wow, yang baik dan sepadan? Harus beriman kepada Tuhan. Jadi beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang engkau sudah harapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Nah ini perlu iman saudara. Mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Misalnya begini saudara. Saya kepingin dapat rumah 5 kamar, basement finishing, punya garasi, punya halaman di belakang. Dan saudara belum melihat itu dengan mata jasmani saudara sudah belum ada di tangan saudara. Dan saudara mengimani hal itu akan terjadi dan saya akan miliki di kemudian hari. Ini bisa terjadi dengan iman. Karena firman Tuhan berkata, beriman berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Itulah iman. Dalam versi terjemahan baru, firman Tuhan berkata, arti dari Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah iman. Kalau dalam versi mudah dibaca, saya bacakan sekali lagi kepada saudara. Ibrani 11 ayat 1. Iman berarti merasa yakin akan apa yang kita harapkan. Wow, ini firman Tuhan luar biasa. Mengencourage kembali saya dan saudara. Ketika ada dalam pergumulan, kita merasa yakin. Kita mengharapkan pertolongan dan itu akan terjadi ketika saudara punya iman. Iman artinya kita pasti, di sana dikatakan, dan itu berarti kita pasti tentang hal-hal yang Allah janjikan. Walaupun belum melihat dengan mata. Ini terjemahan mudah dibaca. Saudara bergumul sesuatu. Saudara bergumul kesuksesan. Saudara bergumul keberhasilan. Saudara harus yakin tentang janji Allah walaupun itu belum dilihat dengan mata. Dan itulah iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Saudara mau beriman kepada Tuhan? Saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong kita? Oleh karena itu, marilah kita buka hati kepada janji Tuhan itu. Berikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita sehingga kita bisa melihat janji-janji Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman? Yang pertama adalah kita harus mengenal Allah.
Bagaimana kita bisa mendapatkan iman? Yang kedua adalah kita tidak khawatir. Kenapa kita harus mengenal Allah? Mengapa kita tidak usah khawatir? Karena mengenal Allah itu adalah satu sarana atau jalan yang terbaik untuk melihat mujizat. Tidak khawatir artinya bahwa kita mempercayai Tuhan. Memberikan kepercayaan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kekhawatiran atau ketakutan adalah merupakan respon yang salah terhadap kesetiaan Tuhan. Kenapa saya katakan respon yang salah terhadap kesetiaan Tuhan? Karena kekhawatiran tidak akan menambahkan kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara. Kekhawatiran itu akan menjauhkan kita dari apa yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu kita harus buang kekhawatiran. Saya katakan bahwa kekhawatiran itu adalah pendusta yang tidak memberikan rasa aman. Kekhawatiran adalah pendusta yang tidak memberikan rasa damai. Di saat rasa takut menguasai hidup kita, maka kita perlu iman. Ketika masalah datang dan kekhawatiran yang menyelimuti dan yang memimpin kita, maka iman tidak akan berfungsi, saudara. Iman akan berfungsi ketika kita mempercayai Tuhan. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang menjadi pelindung kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang adalah penolong kita. Tuhanlah yang memegang kesehatan kita. Ya, bukan berarti Tuhan yang memegang kesehatan, sudah tahu-tahu tidak boleh makan yang berbahaya, saudara makan ya. Jadilah sesuai dengan apa yang saudara makan, ya kan. Sudah tahu nggak bisa makan daging banyak, akhirnya terjadi masalah dalam kesehatan. Kalau Tuhan yang memegang kesehatan kita, artinya kita juga mengatur hidup kita. Bukan berarti saya katakan harus berolahraga karena saya berolahraga, tidak. Artinya kita mengatur mana yang baik, mana yang tidak baik, ya kan? Tuhan akan menolong. Tuhanlah yang akan memulihkan perekonomian dan keuangan kita. Ya, kalau engkau bekerja dengan rajin, pasti Tuhan akan berkati. Dan saya mau katakan, yang kita perlu lakukan adalah mengimani dan mempercayai bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang selalu menolong kita sekalian. Haleluya! Saudara percaya itu? Amin. Sebagai conclusion, jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan. Percaya saja bahwa Tuhan itu setia yang akan menolong kita. Badai pasti berlalu. Setiap kita diperhadapkan dengan masalah, setiap kita diperhadapkan dengan badai. Tetapi ingat, Dia adalah penolong yang setia. Faithful God. Dia adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan. Badai pasti berlalu. Mazmur 6 ayat yang ke-6 berkata, ayat ke-7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Wah, saudara-saudara. Ini firman Tuhan katakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Wah, saudara. Ujung bumi ada di mana? Di mana kakimu berpijak. Haleluya. Berarti kalau engkau berpijak di Amerika, berarti itu akan menjadi kepunyaanmu. Engkau berpijak di bumi Indonesia, berarti itu akan menjadi kepunyaanmu dan menjadi milik pusakamu. Saya undang pemain musik, singers. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Puji Tuhan.
Kami telah mendengar suara Tuhan hari ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu dan akan menepati setiap pergumulan kita. Setiap doa-doa kita akan ditolong dan akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Untuk menebus hidupku, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Untuk menebus hidupku. Saudara-saudara, kami yang ada di tempat ini akan melakukan perjamuan Tuhan. Tidak ada perjamuan di muka bumi ini yang kudus. Hanya ada perjamuan Tuhan yang kudus. Dan perjamuan kudus ini adalah mengingatkan kepada kita akan kematian Yesus di atas kayu salib. Mengapa saudara dan saya harus melakukan perjamuan Tuhan? Perjamuan Tuhan itu bukan sudah usang. Mau saudara lakukan setiap hari, saudara lakukan setiap jam, is no problem. Karena firman Tuhan katakan, sebab apa yang teruskan kepadamu telah aku terima, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur. Ini artinya apa? Mengingatkan kepada kita bahwa perjamuan Tuhan itu sangat penting. Ya, saya tidak menyalahkan juga gereja yang mengadakan perjamuan Tuhan 1 tahun 1 kali ya. Itu mereka punya lifestyle. Dan saya mau katakan di sini bukan saya mau mengajar saudara melakukan perjamuan setiap jam, setiapnya, bukan. Perjamuan Tuhan artinya mengingatkan kita akan kematian Tuhan. Yang perlu kita ingat akan kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Allah itu baik. Buktinya apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib demi dosa saya dan demi dosa saudara. Orang tua siapa yang mau mengorbankan anaknya untuk kepentingan orang banyak? Tidak ada saudara. Tidak ada. Hanya Allah yang saya sembah, yang kita kenal di dalam satu nama. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengorbankan anaknya. Oleh karena itu, kita lakukan perjamuan ini untuk mengingat akan kasih Tuhan. Bahwa pengorbanan Tuhan itu bukan gampang, saudara. Pengorbanan itu menyangkut nyawa, saudara. Menyangkut kehidupan. Dan itu Yesus, Allah di dalam Yesus Kristus, Dia lakukan untuk seisi dunia. Oleh karena itu, mari Bapak, engkau sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, engkau yang ada di Facebook, engkau ada yang di Zoom, bahkan di YouTube, ambil roti dan anggur. Kalau saudara mau ikut bersama kami, ambil roti dan anggur, bagikan kepada istri dan anak-anak saudara yang ada di rumah. Siapapun yang ada di rumah saudara, lakukan perjamuan Tuhan. Sekali lagi, sambil anggur dan roti dijalankan, kita nyanyikan terlalu besar. Haleluya. Terlalu besar
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Bagi saudara-saudara yang sudah menerima roti dan anggur, engkau bisa berdiri dan engkau angkat anggur itu melebihi tinggi kepala saudara. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sebelum kita makan dan minum roti dan anggur, firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti ini setinggi kepala saudara. Dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang kuberikan untukmu. Lakukan itu untuk mengingat aku. Itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia mudah dibaca. Inilah tubuhku yang kuberikan kepadamu. Lakukanlah itu untuk mengingat aku. Apa yang Allah lakukan? Ia memberikan Yesus sehingga tubuhnya hancur, tidak berbentuk. Tubuhnya hancur, tidak berbentuk karena dosa saya, dosa saudara. Saudara-saudara, roti yang saudara pegang, kalau saudara memegang roti seperti saya pegang, saudara tenang sejenak. Coba saudara remas roti ini. Saya hitung sampai 3, saudara remas. Dan saudara dengar apa yang terjadi ketika saudara remas roti ini. Saya hitung 1, 2, 3 sama-sama kita remas sama-sama. 1, 2, 3. Saya mau katakan, ketika Yesus tubuhnya dihantam, dihajar, kira-kira tulangnya seperti ini hancur. Saudara, Allah sendiri melihat dia tidak kuat. Ia memalingkan wajahnya karena tubuh Yesus tidak berbentuk. Saya mau katakan, kenapa perjamuan Tuhan itu perlu kita lakukan? Firman Tuhan sudah dengan jelas menyatakan untuk mengingatnya, untuk mengingat Yesus yang tersalib, supaya jangan lagi kita menyalibkannya yang kedua kali. Mari kita makan dengan iman.
tubuh Yesus yang hancur ini demi engkau, sehingga engkau memiliki hidup yang lebih baik, hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Makan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tubuh kebangkitan ada di dalam hidupmu saat ini. Engkau akan menjadi ciptaan baru. Dan engkau tidak akan hidup lagi dalam hidupmu yang lama. Tetapi hidup yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memimpin hidupmu. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari angkat cawan penderitaan. Firman Tuhan berkata, angkat cawan ini dengan iman, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, berarti kamu memberitakan kematian Tuhan sampai kedatangannya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Engkau yang menguduskan kami, Bapa. Engkau yang menyucikan kami. Dan Engkau yang melayakkan kami. Melayakkan menerima tubuh dan darah Yesus. Dan saat ini kami mau konfeskan, DNA Kristus mengalir di dalam tubuh kami. DNA kami sudah digantikan dengan DNA-Mu. Maka hidup kami adalah hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Kita minum dengan iman, percaya DNA Kristus mengalir dalam hidupmu. Haleluya. 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 Mari semua kita bersyukur kepada Tuhan. Sambil kita nyanyikan, angkat tanganmu, katakan, terlalu besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar. Kami agungkan Engkau Bapa. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Bagiku terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Di akhir ibadah kami mau percayai, You are a faithful God. Kami mau taruh di dalam iman kami. Dan itu dimeteraikan oleh perjamuan Tuhan dan firman Tuhan. Kami mau melihat bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Kami yakin di saat kami pulang nanti, kami akan berbeda sebelum kami datang beribadah. Hidup kami diubahkan. Cara kami berpikir diubahkan. Pikiran Kristus ada dalam hidup kami. Perkataan Kristus ada di dalam perkataan kami. Matamu ada di dalam mata kami. Kami mau melihat bahwa Tuhan kami ajaib. Engkau yang ada di rumah, yang ada di Zoom, di YouTube, di Facebook. Yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu akan menepati janjinya
indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan nyata bagi kita sekalian. Haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Lalu mengapa kasih-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan kita sudah dilengkapi dengan perjamuan Tuhan, dan saya percaya kita semua sudah menerima berkat-berkat dan anugerah dari Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Bagi yang dia pastori nanti akan dijalankan, bagi yang di rumah atau saudara yang rindu untuk memberkati pelayanan GPD New Life Church bisa mengirimkan lewat Zelle atau QuickPay dengan account gpdinlc@yahoo.com. Sekali lagi gpdinlc@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati dan kita percaya apa yang saudara tabur, saudara sedang menabur di tanah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk pengumuman sepanjang minggu ini, hari ini kita tidak ada Sunday School karena hari ini kita mau ada ucapan syukur bersama di Pastori. Jadi setelah ibadah ini silakan Pastori terbuka bagi seluruh jemaat GPD New Life Church. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk pastori yang Tuhan sediakan, anugerahkan bagi kita. Mari sama-sama datang menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan hari Senin kita kembali ada Salt jam 7.30, hari Rabu dan hari Jumat kita ada Prayer Warrior jam 6 sore. Kita mau naikkan ucapan syukur karena Tuhan sudah mendengar setiap doa dan seruan kita semuanya. Tetap kita mau datang mencari Tuhan. Dan hari Sabtu, hari Minggu kita akan kembali beribadah lagi jam 9, ada Sunday School dan Youth. Itu saja yang menjadi pengumuman kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Katakan, tiada yang dapat pisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita ketenangan. Oh, hanya Tuhan saja yang tak bisa dunia berikan. Katakan dengan iman, kini ku pegang. Kini kau pegang hidupku. Terima dengan anugerah Tuhan bahwa dosa kita, setiap kesalahan kita sudah diampuni Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Berikan keselamatan. Kau hadir bagi kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkah. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia Tuhan. Engkau setia. Mari saudara angkat kedua tanganmu, katakan, kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan. Tandaku berserah. Berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Ini kami ya Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Hidup yang Kau anugerahkan kepada kami Tuhan, kami mau kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk pelayanan GPD New Life Church. Bahkan teman-teman rekan Facebook kami yang begitu setia bersama-sama dengan kami mencari wajah-Mu Tuhan. Saatnya kami datang mau terima berkat yang daripada-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk terima berkat yang daripada-Mu. Haleluya.
hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Oh, ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Haleluya. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi tanganku Tuhan. Ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Dengan yakin engkau terima berkat yang daripada Tuhan. Mata Tuhan terarah dan tertuju kepadamu. Belas kasihan dan kasih setia Tuhan selalu engkau akan alami. Engkau akan mampu berjalan di atas masalahmu. Engkau akan mengalahkan segala intimidasi jahat dari kuasa yang jahat, yaitu setan. Karena ada Tuhan bersama dengan engkau. Karena Tuhan Dia adalah Allah yang setia, yang akan menyertai engkau. Yakin dan alami pertolongan Tuhan. Kiranya berkat kasih setia daripada Allah, berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus, perlindungan dari Allah Bapa akan menjadi bagian kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat dan menjemput gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya kami tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam acara kita minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya. Amin.